Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang senantiasa mengasihi kami melalui segala apa yang ada, baik sukacita, baik hari yang indah, baik kesehatan, dan segala sesuatu yang Engkau ciptakan hanya untuk kesejahteraan dan kehidupan kami. Biarlah malam ini Roh-Mu membimbing kami memahami firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Sabtu 24 Januari 2026, sebagaimana ditetapkan HKBP, kita ambil dari Injil Matius pasal ke-6 ayat 19 hingga 24 dan menjadi pembimbing ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, renungan ini adalah bagian dari khotbah di bukit yang langsung berbicara tentang orientasi hidup manusia, apa yang dihargai, kemana hati tertuju, dan siapa yang sebenarnya menjadi tuan atas hidup seseorang. Yesus tidak sekedar memberi nasihat moral tentang uang, tetapi menyingkap akar rohani di balik pilihan-pilihan manusia. Yesus membuka dengan kontras antara harta di bumi dan harta di sorga. Harta di bumi digambarkan rapuh, sementara dan tak terjamin, dapat rusak oleh ngengat, karat atau dicuri. Gambaran ini menegaskan kefanaan segala sesuatu yang bersifat material. Sebaliknya, harta di surga bersifat kekal, aman, dan tidak dapat dihancurkan. Yesus tidak menolak kepemilikan atau kerja keras, tetapi mengoreksi ilusi keamanan. Masalah utama bukan pada hartanya, melainkan pada tempat penyimpanan dan makna yang dilekatkan padanya. Di sini Yesus mengajak murid-muridnya untuk hidup dengan perspektif kekekalan, bukan dikendalikan oleh logika dunia yang berpusat pada penumpukan. Yesus kemudian menyingkap hubungan langsung antara harta dan hati. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Inilah pernyataan yang sangat tajam karena membalik cara berpikir umum. Manusia sering mengira bahwa harta mengikuti hati, padahal Yesus mengatakan sebaliknya. Hati justru dibentuk oleh apa yang kita simpan dan kejar. Dengan kata lain, prioritas nyata hidup seseorang dapat dibaca dari apa yang paling ia investasikan: waktu, tenaga, perhatian, dan kepercayaannya. Ayat ini mengungkapkan bahwa persoalan rohani bukan pertama-tama soal perasaan, melainkan soal komitmen praktis. Perumpamaan tentang mata sebagai peneliti tubuh memperdalam tema ini. Mata yang baik melambangkan fokus batin yang lurus dan tidak terbagi. Bila fokus seseorang tertuju pada kehendak Allah, seluruh hidupnya akan diterangi pikiran, keputusan, dan arah hidupnya menjadi jelas. Sebaliknya, mata yang jahat menggambarkan pandangan yang serakah,
iri hati, atau terikat pada dunia. Kegelapan yang dihasilkan bukan sekedar terang itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu, atau bukan sekedar kurang pengetahuan, melainkan kebutaan rohani. Ketika Yesus berkata bahwa jika terang itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ia menegaskan bahaya penipuan diri. Seseorang bisa merasa hidupnya baik-baik saja, padahal sesungguhnya berada dalam kegelapan nilai dan tujuan. Puncak perikop ini adalah pernyataan bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Yesus menyajikan pilihan yang tegas dan eksklusif. Allah dan Mammon tidak sekedar dua objek yang berbeda, tetapi dua sistem nilai yang saling bertentangan. Allah menuntut kepercayaan, ketaatan, dan penyerahan diri. Mammon menuntut ketergantungan, kecemasan, dan penguasaan. Mengabdi kepada Mammon berarti menjadikan materi sebagai sumber identitas dan rasa aman. Dan dalam logika Yesus, kompromi di sini muncul ketika seseorang mungkin tampak religius, tetapi jika hidupnya dikendalikan oleh ketakutan kehilangan harta atau obsesi menambahnya, maka secara fungsional Mammonlah tuannya. Karena itu Matius 6 ayat 19 hingga 24 menantang struktur terdalam kehidupan manusia. Apa yang dianggap bernilai, apa yang memberi aman, dan apa yang menentukan pilihan. Secara tajam teks ini membongkar kesalehan semu yang tetap berpusat pada diri sendiri dan materi. Yesus tidak hanya meminta perubahan perilaku, tetapi perubahan pusat kesetiaan. Ia memanggil murid-muridnya untuk hidup dengan hati yang utuh, pandangan yang terang, dan pengabdian yang tidak terbagi kepada Allah. Bagi kita masa kini, bagian ini tetap sangat relevan. Di dunia yang menilai keberhasilan dan kepemilikan dan konsumsi, perkataan Yesus berfungsi sebagai cermin rohani yang jujur. Ia mengajak setiap orang bertanya, bukan berapa banyak yang kumiliki, tetapi siapa yang menguasai hatiku. Disitulah letak ketajaman dan kekuatan abadi dari ajaran Yesus ini. Semoga kita diberkati. Amin, kita berdoa. Kembali kami hadir ke hadirat-Mu Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami, pujian kami, karena kasih-Mu tidak pernah tidak terbatas dan selalu nyata dalam kehidupan kami. Itulah yang membawa kami malam ini dapat menyembah Engkau dan memuji Engkau di dalam firman. Biarlah firman-Mu membuka mata hati kami, pikiran kami, agar kami dapat membuat keputusan bahwa hanya Engkaulah Tuhan, bukan Mammon. Kuatkan kami untuk menjauhkan diri dari keinginan untuk dikuasai Mammon, tetapi Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin.